Baik, kisah yang satu ini adalah kisah dari Syekh yang memiliki pengalaman bertemu dengan Arab Badui yang latarnya ini adalah selepas meninggalnya Rasulullah, tapi masih ada beberapa Arab Badui yang masih belum mengenal dengan agama Islam. Jadi cerita ini akan menceritakan dari sudut pandang si Syekh itu. Pada suatu musim haji, saya menuju ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi saya mampir dulu untuk datang ke Madinah karena saya hendak menziarahi Rasulullah SAW di makamnya. Kan tetapi di tengah perjalanan saya dihalang oleh seorang Arab Badui. Di tangannya ada sebilah pedang besar. Ia menggenggamnya dengan erat dan kemudian di punggungnya itu ada anak panah dan busur panah. Tentu saja Arab Badui ini adalah seorang perompak. Arab Badui itu mendekatiku dan bermaksud untuk merampas segala sesuatu yang saya miliki. Dengan penuh perasaan takut dan bimbang, saya segera mengucapkan salam kepadanya. Kemudian ia bertanya kepada saya, "Dari manakah engkau ini?" "Saya datang dari tempat jauh. Saya ingin pergi ke Baitullah." "Mana barang-barangmu?" "Saya adalah seorang fakir dan tidak memiliki harta yang berharga apapun. Saya hanya membawa perbekalan selama perjalanan." "Mana mungkin? Apa pekerjaanmu?" "Aku adalah guru mengaji Al-Quran bagi anak-anak di kampungku." "Apa Al-Quran itu?" "Anda tidak tahu Al-Quran? Jangan kamu tanya-tanya. Jawab saja pertanyaanku." Baik, baik, baik. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kalian berfirman? Benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Coba bacakan kepadaku bagaimana firman Allah itu. Berikan aku satu contoh. Saya pun membacakan ayat dari surat Az-Zariyat. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat segala rezekimu dan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Tanpa saya sangka-sangka, tiba-tiba orang itu membuang pedang dan busurnya. Dia tampak seperti orang yang ketakutan sekali. Lalu ia berkata, "Oh, alangkah celakanya diriku. Aku hidup sebagai perompak merampas hak orang. Aku telah mengkhianati rezeki Allah yang telah ditentukan di langit. Sedangkan aku malah mencarinya di bumi dari hak-hak orang lain." Maka saya pun takjub, bagaimana mungkin seorang yang tadinya ingin merompak diriku, tiba-tiba dia langsung berubah. Ternyata orang Badui itu sangat menyesali perbuatannya yang dahulu, dan ia berjanji akan meninggalkan segala perbuatan yang hina itu. Dan ia bermaksud untuk bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Saya pun gembira mendengar pernyataan janji dari orang Badui itu. Ia kembali kepada Islam dengan ketulusan hati dan meminta agar saya mengajarinya cara bersolat dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Saya lalu melakukan segala permintaannya dengan senang hati, hingga ia cukup mulai mengerti akan Islam sebagai orang yang mu'alaf. Singkat cerita, pada tahun berikutnya saya pun berangkat haji lagi. Pada saat saya bertawaf mengelilingi Ka'bah, saya melihat seorang lelaki yang mendatangi saya. Ia mengucapkan salam, saya lalu membalasnya. Dan saya pun mencoba mengingat siapa orang yang datang ini. Sambil mengingat, ia kemudian berkata kepadaku, "Bukankah Tuan ini teman saya yang tahun lalu bertemu di sini?" Saya pun mencoba mengingatnya dan akhirnya saya pun teringat bahwa ia adalah orang Badui yang saya ajarkan Islam. "Oh benar, saya hampir lupa." Ia mengiyakannya, lalu berkata, "Tuan, tolong bacakan kepadaku satu ayat lagi, satu firman Allah yang lain." Saya pun memenuhi permintaannya. Kemudian saya melanjutkan
membacakan sebuah ayat dari surat Az-Zariyat lagi. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti akan terjadi sebagaimana kamu meyakini apa yang kamu ucapkan. Saya melihat orang Badui itu mendengarkannya dengan khusyuk. Lalu ia mengangkat kepalanya dan tangannya sambil berkata, "Tuhan, mengapa Allah sampai bersumpah seperti itu? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba selama ini." Selesai dari berdoa, saya melihat ia menangis dan ketakutan. Karena tangisannya itu sangat banyak. Ia cukup lama menangis, ia pun kemudian jatuh pingsan. Kemudian saya pun memopongnya dan menidurkannya di atas pangkuanku. Tapi tidak lama setelah itu, ternyata ia telah pulang ke rahmatullah. Saya merasa sedih sekali. Saya menangis. Kemudian saya teringat di dalam hati ini, alangkah bahagianya orang Badui itu. Kehidupannya yang panjang itu berlumuran dengan dosa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupannya dengan kondisi yang soleh. Ia kembali kepada Allah setelah bertaubat dan memohon ampunan terhadap segala perbuatan yang telah berlalu. Demikianlah Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada hamba yang dikehendakinya. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah dan hambanya yang tidak bisa diganggu-gugat bahkan oleh seorang Rasulullah sekalipun. Wallahu a'lam bishawab.